merupakan hal yang sukacita saya dan saudara itu mengawali segala rangkaian kegiatan sepanjang hari ini dengan doa, dengan ibadah, dan tentunya yang akan kita bahas itu adalah tentang dengan ucapan syukur. Baik, saya langsung saja untuk share screen. Baik, tolong respon untuk saya, apakah screenshot saya sudah bisa dilihat semua? Sudah, Pastor. Baik, sudah jelas ya? Baik, mari sebelum saya dan saudara membahas tentang bersyukur atau yang disebut dengan num quid gratiam, yuk kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi ini Engkau baik dan sungguh baik buat kami. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan kerjakan buat kami. Berkati perenungan kami pagi ini, biar nama Tuhan Yesus dimuliakan. Kami berdoa supaya apa yang kami dengar bukan hanya sekedar menjadi informasi dalam pengetahuan kami, tetapi paling penting adalah kami menjadi pelaku-pelaku akan firman Tuhan. Diberkati setiap kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin, amin, amin. Baik, saya sukacita sekali bahwa walaupun di pagi hari seperti ini, orang lain masih istirahat, masih belum bangun dan sebagainya, tapi di Zoom ibadah pagi ini, saudara, cukup banyak sampai 70-an orang. Ini hal yang luar biasa. Oke, mari kita mulai dengan pembahasan kita tentang bersyukur atau nunquid gratiam atau gratiam. Nah, siapa sih yang tidak mengerti dan tahu tentang bersyukur? Nah, tapi hari ini, pagi ini kita belajar, oke? Nah, yang disebut tentang bersyukur itu bersyukur berasal dari kata Latin yaitu gratia. Setiap kali saudara berbicara tentang bersyukur, maka itu bicara tentang gratia, yang berarti anugerah. Saudara bisa mencatatnya, gitu ya. Nah, saudara harus tahu, bersyukur itu anugerah. Nah, apa itu anugerah? Anugerah itu pemberian cuma-cuma. Nah, ini dia. Saya dan saudara harus tahu bahwa apa sih pengertian dimaksudkan pemberian cuma-cuma ini? Begini, saya dan saudara itu ketika bangun tidur, dengarin baik-baik, kita bisa bangun dari tidur kita sepanjang malam, itu anugerah. Dengan kata lain, itu pemberian cuma-cuma. Gitu loh. Apa ada yang bangun pagi itu harus bayar dulu? Seperti saudara mau main game, saudara harus masukin koin, masukin ting, baru mata kebuka. Itu mah robot. Kan gitu. Kan tidak ada yang waktu mau tarik nafas gitu lalu bayar, kan tidak ada. Nah, itu anugerah. Anugerah itu pemberian kepada pemberian cuma-cuma kepada seorang yang tidak layak untuk mendapatkan atau menerimanya. Saya dan saudara sebenarnya tidak layak. Kita nggak bikin apa, kita nggak bisa kasih apa-apa buat Tuhan. Tapi Tuhan masih pelihara saya dan saudara sampai hari ini. Itu adalah anugerah. Amin, Bu Diana. Amin, Bu Luciana. Ya, oleh sebab itu selalu ingat ini, ketika saya dan saudara bersyukur atau gratia, itu bicara tentang anugerah, bicara tentang kemurahan hati, atau rasa syukur. Nah, kita banyak terjemahkan kata syukur tuh dengan kata yang paling sederhana itu seperti ini, ungkapan terima kasih, betul bukan? Ya kan? Apakah itu ada dalam artinya? Ada nanti. Tapi kita terus dulu, karena pagi kan kita waktu nggak terlalu banyak. Menurut American Psychological Association, kata bersyukur itu dari kata gratitude adalah penghargaan yang dilakukan dengan bentuk. Nah, bilang terima kasih atas apa yang dimiliki maupun yang tidak dimiliki seorang dalam hidupnya. Nah, lihat, berarti waktu saya dan saudara bilang Tuhan Yesus, terima kasih. Itu bersyukur. Paling sederhana bukan? Ya kan? Misalnya nih, bangun pagi atau enggak usah bangun pagi lah, misalnya Ibu Diana beli sebatang coklat saja kasih untuk anak ibu, tiba-tiba dia bilang gini, thank you Mam, terima kasih Mama. Ayo, bagaimana perasaannya? Kan senang banget. Aduh, anakku bagus, dia tahu berterima kasih, iya kan? Nah,
Waktu kita dengar anak kita berterima kasih saja, oh lain kali nggak perlu ini, nggak perlu itu, kita pasti akan pingin beri yang lebih daripada yang pertama kita beri, betul kan? Iya, orang tua itu akan gembira banget, senang dibandingkan dengan anak yang udah dikasih baru, mama nih masih cuma coklat aja dikasih, kenapa bukan yang lain? Nah, bersungut-sungut, ngomel-ngomel, gimana respon kita orang tua? Pasti kita akan marah. Dasar anak kurang ajar, dikasih baru ngomel gitu, dan sebagainya. Bagaimana saya dan saudara dengan Tuhan? Pagi-pagi baru bangun, hujan lagi. Bagaimana saya mau cuci? Nah, ngomel kan, marah kan, itu. Nah, mari kita akan lanjut lebih. Oke? Oleh sebab itu, mari saya dan saudara ketika menyatakan terima kasih Tuhan, ada satu ungkapan syukur kepada Tuhan. Dengar, itu pun berbicara tentang ada kemurahan hati yang keluar dari saya dan saudara. Bukan cuma Tuhan yang murah hati, tapi saya dan saudara. Kalau saya dan saudara itu dengan Tuhan, maka saya dan saudara harus tahu. Dengar ini, kita harus mengadopsi karakter-karakter ilahi. Amin. Ya, ada kemurahan hati, saudara. Ada kemurahan hati itu penting. Gitu. Jangan sok menjadi pemilik hidup. Tidak ada seorang pun di sini yang pemilik hidup. Tuhan itu pemilik hidup. Saya dan saudara hanya tinggal menikmati dan menjalankan hidup yang dipercayakan buat kita. Amin. Ingat itu. Oke, mari kita lanjut lagi. Nah, apa sih ilmu kesehatan bicara tentang give thanks atau thankful ini? Atau bicara tentang gratia ini tadi. Oke? Nah, sebuah artikel dari Harvard, Michelle Hill later menyatakan gini, rasa syukur sangat erat kaitannya dengan kebahagiaan. Waduh, yang lebih besar. Ini perlu di-underline kan. Gitu. Ternyata untuk kata bersyukur itu nih, kebahagiaan yang lebih besar. Rasa syukur membuat seorang merasa lebih baik. Nah, betul. Coba yuk kita jujur di ruangan ini. Waktu kita berterima kasih, oke? Waktu kita naikkan syukur kita, bagaimana? Ada rasa bahagia nggak di hati? Berbeda dengan ketika ngomel-ngomel, marah, bersungut-sungut, ya toh? Selalu merasa kurang, selalu merasa tidak puas. Bagaimana? Di hati. Pasti dongkol, pasti jengkel terus, pasti marah-marah terus. Makan hati, lama-lama ya mati nanti, kan begitu, ya kan? Coba saudara lihat, gini, ini fakta. Coba saudara lihat wajah, oke? Coba kalau ada anak-anak di rumah, coba perhatikan wajah anak yang sukacita, anak kita punya wajah yang suka berterima kasih, dibandingkan dengan anak yang suka bersungut. Dibandingkan dengan anak yang suka ngomel-ngomel. Ayo, cepat tua yang mana? Pasti cepat tua yang suka ngomel. Pasti wajah tidak ceria itu yang suka marah-marah, tidak gini, tidak pernah bersyukur, tidak pernah berterima kasih. Betul kan? Dongkol terus, rasa kurang terus, rasa nggak enak terus. Nah, coba lihat. Nah, dia bilang ini, kebahagiaan yang lebih besar. Rasa syukur membuat seorang merasa lebih baik. Nah, ini lebih baik. Menikmati pengalaman menyenangkan. Nah, yang kedua, dia bilang, iya, pengalaman yang menyenangkan. Ada sesuatu yang menyenangkan aja. Mau hujan, mau panas, saudara, ya tetap senang aja hatinya. Kenapa? Karena kebahagiaan, karena hati yang senang kita tidak fokuskan kepada kondisi dan keadaan. Nah, catat ini. Bagaimana cara saya dan saudara punya hati tetap bahagia? Bagaimana saya dan saudara punya hati tetap senang? Bagaimana hati kita, pikiran kita itu tetap baik? Kita bisa menikmati, oke? Bisa merasa sesuatu yang senang? Tidak ada lain dengan cara adalah apa? Bersyukur, berterima kasih. Nah, ini dia bilang lebih sehat, betul.
Coba lihat orang yang bersungut-sungut. Sedikit sakit, kepala sakit lah, ya kan? Dada sakit lah, lama-lama encok lah, ya kan? Lama-lama ambeien lah. Coba bayangin. Dan sudah fakta. Kalau kalian perhatikan dan hasil survei, bagaimana orang yang sehat itu karena dia suka cita, dia senang, dibandingkan dengan kesehatan dari orang yang suka marah-marah, bersungut, tidak pernah puas, dan sebagainya. Beda. Amsal bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Jadi kalau sini ada yang suka sakit-sakitan, di ruang Zoom ini ada suka sakit-sakitan, rubah pola pikirmu, rubah hatimu. Jangan-jangan Anda orang yang suka cemas sepanjang hari, sepanjang hidupmu. Jangan-jangan Anda orang yang tidak tahu bersyukur, berterima kasih. Jangan-jangan Anda adalah kelompok bagian kelompok yang tidak pernah rasa puas dengan Tuhan. Amin. Kurang terus, marah terus, jengkel terus. Orang Ambon bilang nih, ruk-ruk terus. Perhatikan, orang yang suka marah-marah, ngomel-ngomel, tidak pernah bersyukur, mukanya paling banyak berkerut. Karena nggak ada sukacita. Ini ilmu kesehatan kan udah ngomong seperti itu. Lebih sehat, sanggup menghadapi kesulitan. Jelas. Kenapa? Tahu kenapa? Gini, karena orang yang sukacita, karena orang yang bersyukur, karena orang yang mengalami kebahagiaan, karena orang yang mengalami kondisi yang lebih baik, dia akan lebih tangkas, dia akan lebih cerdas, dia akan lebih cekatan untuk setiap masalah yang datang, kesulitan yang datang. Dibandingkan orang yang suka ngomel-ngomel, orang yang suka marah, orang yang suka merasa tidak puas, tidak tahu berterima kasih, mereka akan cepat panik, mereka akan cepat khawatir, mereka cepat akan ragu. Nah, coba ciri-ciri orang yang sakit. Dari mana orang sakit mah? Kan dari pikiran. Bagaimana hasil survei orang itu suka sakit? Apa? Karena stres. Betul kan? Ayo, coba lihat wajah masing-masing di kamera sendiri. Saya punya wajah ini berseri-seri enggak? Wajah saya biar saya sudah umur 40, 50, 60, tapi saya masih lihat seperti ABG. Karena ceria, karena sukacita, karena bersyukur. Itu, saudara. Oke? Dan ternyata Harvard ini bilang untuk orang yang bersyukur, berterima kasih, mereka juga adalah orang yang pandai membina persahabatan. Oh betul. Coba ayo, kalau pagi-pagi mama dan papa muka suruk-suruk, muka marah-marah, sudah kayak Mbak Pau yang penyot, atau pepaya yang jatuh lalu pecah-pecah, ya kan? Mana ada orang yang berani dekat, betul nggak? Jangan dekat. Kayaknya dia lagi nggak mood, bad mood, gitu. Lagi galau dia. Orang nggak berani dekat. Nggak ada persahabatan yang kita bangun. Nggak ada persahabatan yang akan langgeng, yang akan baik-baik saja. Nah, karena apa? Karena Alkitab berkata, orang gusar itu tidak akan punya teman. Orang yang cepat gusar, cepat marah, orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak akan disenangi orang. Misalnya, saudara punya teman, kita udah bantuin, kita udah tolong dia, tapi marah-marah. Kamu nih terlambat lagi. Tidak tahu terima kasih, kita udah bantu. Malahan saudara akan bilang, oke, lain kali saya akan tidak bantu kamu. Nah, kan gitu, betul kan? Nah, itu dia. Oke, yuk kita lanjut. Itu baru manusia. Bagaimana dengan Tuhan, saudara? Nah, apa sih itu nunquid gratiam, bersyukur? Oke, kita mulai masuk dalam sisi Alkitabiah. Kenapa kita juga harus membahas ini? Finis temporum. Dalam 2 Timotius 3 ayat 1, lihat kalimat yang paling di bawah. Dia bilang apa? Ciri manusia akhir zaman, salah satu ini, tidak tahu berterima kasih. Bilang, tidak tahu berterima kasih. Nah, kata yang dipakai apa? Akaristos. Orang yang tidak tahu berterima kasih, orang yang tidak tahu bersyukur,
Itu kata yang dipakai adalah akaristos. Nah, akaristos itu orang ini. Bahasa China, baik bahasa Tionghoa itu bokamsia, tidak tahu terima kasih. Wah, gitu ya. Dan ingat, Alkitab udah tulis ini keadaan manusia akhir zaman itu pasti terjadi. Kita berdoa supaya yang ada di ruangan ini, di ruang Zoom ini, kita tidak termasuk bilangan manusia-manusia akhir zaman yang tidak tahu berterima kasih, yang tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Katakan amin. Oke? Iya. Coba saudara akan baca lebih jauh. Oke. Kita akan masuk lagi, kita akan lebih masuk lagi. Nah, mari saya kupas seperti ini. Di ayat yang kedua dan 2 Timotius 3 ini bilang ini, tidak tahu berterima kasih. Nah, bahasa Grekanya dari kata akaristos itu artinya tidak ramah. Ternyata orang yang tidak tahu berterima kasih, tidak bersyukur, itu tidak ramah. Arti yang lain tidak berterima kasih, tidak menyenangkan, tidak bersyukur. Nah, akaristos itu. Nah, ini dari sekarang kita masuk dari sudut pandang Alkitabiah. Oke, tadi kita udah bicara dari kesehatannya dan sebagainya. Oke. Nah, mari kita masuk lagi. Nah, apa sih kata Alkitab tentang kata bersyukur ini? Oke, nungkui perhatian ini. Nah, ternyata bersyukur itu, ini saya cuma kasih 4, nanti kalian bisa tambahin, bisa catat. Atau nanti kalau memang kalian pingin pelajaran ini, saya bisa kasih buat kalian. Nanti minta dari adminnya, oke? Bisa kontak saya. Bersyukur itu artinya setuju dengan Tuhan. Bilang, bersyukur artinya setuju dengan Tuhan. Bilang, saya setuju dengan Tuhan. Jadi ketika saya dan saudara, Tuhan, terima kasih. Itu artinya gini, saya setuju. Saya setuju dengan Tuhan. Setuju dalam apa? Kedaulatannya Tuhan. Caranya Tuhan. Tindakannya Tuhan. Dan sebagainya dari Tuhan. Amin. Jadi kalau Tuhan izinkan, dengar, perhatikan ini. Kalau Tuhan izinkan, saya dan saudara mengalami masalah, saya dan saudara mengalami ujian dan proses dalam hidup, bersyukur. Setuju saja dengan Tuhan. Kenapa? Dengar. Karena Tuhan, catat ini, bertanggung jawab penuh atas hidup saya dan saudara. Wow. Ketika saya dan saudara berterima kasih, ketika saya dan saudara menyatakan syukur pada Tuhan, berarti saya dan saudara sedang setuju dengan Tuhan. Katakan amin Ibu Luciana. Katakan amin Ibu Lani Francisca. Ya, seperti itu. Yuk, waktu saya dan saudara menerima, bahkan kita tetap sukacita saja dengan Tuhan. Mau itu apa saja yang kita hadapi. Tiba-tiba kita nggak salah dan sebagainya, dia marahin orang lah. Tiba-tiba saya dan saudara dingomelin pimpinan lah, dipindahin posisi lah, jabatan kita Dengar ini, Alkitab bilang, bersyukur. Katakan amin. Alkitab sedang bilang gini, kamu tetap setuju saya dengan Tuhan. Bagaimana dengan Yusuf? Bagaimana dengan Yusuf? Yusuf sudah buat banyak hal. Ada 9 ujian yang dihadapi. Dia sudah begitu berjasa, tapi akhirnya apa? Masih difitnah lagi sama oma-oma Potifar. Ya kan? Masih difitnah lagi sama tante-tante Potifar. Coba yang akhirnya dimasukin lagi penjara. Yusuf ngomel-ngomel, Yusuf marah-marah, Yusuf bilang, Tuhan nih, Tuhan nggak ada lah. Saudara nih, ayo, kita kan terkadang begitu kan, suka ngomel Tuhan. Udah nggak usah doa-doa, ibadah-ibadah.
Udah nggak usah ucap ibadah-ibadah pagi. Nggak usah apa healing and program. Dengar baik-baik ya. Kalau Tuhan jawab, emang epen kah? Penting kah? Kita yang rugi sendiri kan? Ayo, siapa yang lebih penting? Tuhan lebih penting atau kita yang penting? Iya. Bahkan Alkitab bilang ini, kalau kamu tidak memuji Tuhan, batu-batu bisa Tuhan suruh memuji Tuhan. Saya dan saudara tidak ada apa-apa. Jadi jangan belagu juga gitu loh. Jangan sok pertahankan segalanya. Tapi Pak Pendeta, saya sudah sungguh-sungguh sama Tuhan. Saya melayani Tuhan, tapi saya sakit tidak sembuh-sembuh. Nah, Alkitab bilang, kalau sakit itu karena kebodohanmu, karena sakit itu karena ulahmu, bertobat. Lalu dicek, oh, kenapa? Kamu sakit apa? Saya sakit kolesterol. Ya, sampai saya stroke. Kenapa bisa? Iya, karena saya tidak jaga makan lah. Sendiri yang salah, Tuhan yang dimarahin. Betul nggak, Ibu Oi? Iya kan? Baru berdoa lagi. Kuduskanlah makanan ini. Berkati makanan ini. Malaikat bilang, galojo kau, rakus kau. Sudah tahu lagi kolesterol. Mau makan B2 terus. Mau makan B12. Mau makan B60. Selesailah sudah. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang setuju dengan Tuhan. Artinya apa? Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan larang, kalau Tuhan sudah tegur, ayo setuju dengan Tuhan. Amin. Ya. Nah, bersyukur artinya apa lagi? Berterima kasih dengan sangat. Bukan cuma berterima kasih biasa, dengan sangat, dengan sungguh-sungguh. Bilang dengan sungguh-sungguh. Iya. Nggak usah ada motivasi. Saya terima kasih supaya nanti mama kasih saya lebih lagi ya. Ya, nggak apa-apa sih sebenarnya. Tetapi adalah begini, sebenarnya untuk kata berterima kasih dengan sangat, dengan motivasi yang benar ini perlu dilatih. Amin. Ini perlu dilatih. Tuhan, terima kasih. Apa saja yang Tuhan kasih, apa saja yang Tuhan izinkan, aku tetap berterima kasih. Sebab Tuhan baik. Amin. Udah, jadi orang yang polos saja. Oke? Terkadang orang polos dan lugu kelihatan bodoh-bodoh itu lebih baik daripada orang yang sok pinter-pinter. Tuhan begini, belum tahu. Malaikat tempeleng terputar-putar ke empiong, bukan gitu. Ya kan? Nah, lalu bersyukur itu juga adalah ungkapan kasih sayang. Bilang ungkapan kasih sayang. Waduh, ini waktu saya selidiki untuk hal ini, saya wow, keren banget. Ternyata waktu Tuhan Yesus, Bapak terima kasih ya. Saya dan saudara lagi bilang, lagi ungkapkan kasih sayang kita sama Tuhan. Betul kan? Amin. Bagaimana kalau anak-anak kita? Begini. Anak saya 2, yang laki dan perempuan. Dari kecil kami selalu ajarkan terima kasih. Sampai hari ini mereka sudah mahasiswa. Dengarin baik-baik. Apa saja yang kita kasih, mereka selalu bilang gini, terima kasih Papa, terima kasih Mama. Kalau kita pergi makan di luar, oke, di rumah makan, sebagainya. Dengarin saudara, selesai makan, pasti mereka akan bilang gini, Papa terima kasih, Mama terima kasih. Waduh, sebenarnya waktu mereka bilang terima kasih Papa, terima kasih Mama, itu ada satu ungkapan kasih sayang mereka buat kami. Itu nggak usah ngomongin. Kami punya batin juga pasti bisa mengerti. Betul? Orang-orang tua juga begitu. Ayo, ini kita yang manusia. Apalagi Bapa kita di surga. Amin? Stop jadi anak durhaka. Ini bukan maling kundang. Tapi ini maling kandung. Kan begitu. Artinya, udah berhenti. Jangan terlalu bersungut-sungut. Ya, tapi saya udah belajar sungguh-sungguh. Tapi nilai saya kok tidak memuaskan. Masih mending lu masih lulus walaupun nilai pas-pas daripada daripada kamu nggak benar-benar nggak lulus, kan? Udah, bayangin. Saudara pernah dengar cerita ada satu keluarga, saudara dengar ini kisah nyata ya. Ada satu keluarga, oke, mereka mau berangkat, mereka mau naik pesawat, saudara dengar ini baik.
naik pesawat, ini ada beberapa cerita. Ada seorang hamba Tuhan yang ketika dia mau naik pesawat, tiba-tiba Tuhan buat sesuatu sehingga dia terhalang untuk jam yang tepat. Sehingga ketika dia sampai di ruang tunggu untuk mau boarding naik pesawat itu, dia udah nggak bisa. Pesawat sudah take off. Dia terlambat. Nah, tiba-tiba dia ngomel-ngomel. Dia, aduh ini gimana tadi? Nah, kan kita kalau mau masukin kan mesti ban pinggang dilepas lah, jam tangan dilepas lah. Belum lagi kalau ibu-ibu punya anting-anting dari besi yang tiba-tiba masuk dia bunyi keluar lagi, lepas anting-anting, bunyi keluar kan terus. Dengarin baik-baik. Tiba-tiba ketika pesawat itu take off, dengarin. Keluarga ini terlambat untuk naik ke pesawat. Dengarin. Hitungan beberapa saat kemudian pesawat itu langsung meledak. Itu kisah itu pernah terjadi. Dengarin baik-baik. Ketika mereka lihat pesawat itu meledak, saudara, mereka kaget, semua orang kaget. Berarti something wrong, ada sesuatu yang salah. Gitu. Kenapa bisa sampai? Dengarin baik-baik. Saat itu membuat satu keluarga ini bertobat. Mereka baru mengerti. Ternyata Tuhan izinkan ada satu masalah sepele, masalah kecil. Waktu itu saya lupa cerita yang lebih lengkap. Mereka kelupaan apa atau cari KTP atau gimana gitu. Padahal ada di dompet, tapi kok cari-cari nggak ketemu. Tiba-tiba terjadi seperti ini. Sudah, dengar ini. Poinnya begini. Belajar setuju dengan Tuhan. Amin. Tuhan buat apa pasti yang terbaik. Akhirnya satu keluarga itu selamat. Demikian juga ada hamba Tuhan ini juga kejadian yang sama di Amerika juga selamat. Coba lihat. Ketika saya dan saudara bilang terima kasih untuk Tuhan, berarti ada ungkapan kasih sayang buat saya dan saudara kepada Tuhan. Amin. Nah, lalu bersyukur itu juga bicara mempercayai dengan sungguh-sungguh. Hei, dengar. Waktu saya dan saudara bilang gini, Tuhan, terima kasih, Tuhan baik banget. Dengar. Berarti saya dan saudara sedang belajar mempercayai Tuhan tanpa ada curiga apapun dari Tuhan. Amin. Dengar, Tuhan tidak pernah curang sama kita. Tuhan tetap akan setia dengan saya dan saudara. Dia tahu apa yang harus dia lakukan. Terkadang hal yang Tuhan izinkan terjadi atas saya dan saudara, itu apa saudara? Terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi saya dan saudara. Betul kan? Terkadang tidak sesuai dengan kehendak dan keinginan kita. Udah setuju dengan Tuhan. Tetap berterima kasih dengan sungguh-sungguh. Lalu ungkapkan kasih sayang itu kepada Bapa, kepada Tuhan Yesus. Dan belajar mempercayai dengan sungguh-sungguh. Tanpa ada curiga dengan Tuhan. Amin. Dan lain-lain. Saudara bisa ikutin, bisa tambahin. Nah, mari. Ini saya hanya bahas dari satu hal ini. Dari kitab Mazmur 50. Yuk, saudara lihat. Mazmur 50 ayat 1 sampai terus, tapi saya akan bahas saja beberapa ayat. Ayat yang ke-7 bilang gini, dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman, hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu, akulah Allahmu. Nah, pagi ini Tuhan juga bilang kepada saya dan saudara, dengarlah umatku, dengarlah anak-anakku, dengarlah hamba-hambaku, dengarlah kekasih-kekasihku. Aku hendak berkata, aku hendak berfirman. Terjemahan yang lain kata gini, berfirman itu, aku hendak bersaksi tentang engkau, hai Israel. Aku hendak berbicara, aku hendak bersaksi, aku hendak berkata terhadap kamu. Apa yang Tuhan mau bilang? Ayat 8. Dia bilang gini, Yakah Zeba Tamid Elohim. Dia bilang ini, bukan karena korban sembelihanmu aku menghukum engkau. Waduh. Baca ayat 8 ini baik-baik. Bicara korban sembelihanmu,
Dulu itu korban bakaran itu kambing dan domba. Betul bukan? Sekarang saya dan saudara korban sembelihan kita, dengar baik-baik, itu adalah apa? Ucapan syukur kita. Misbah dupa kita itu adalah doa-doa saya dan saudara, praise and worship saya dan saudara. Dengar, dia bilang gini, bukankah karena sembelihanmu aku hukum kamu? Saudara dengar baik-baik. Ya, pertanyaan gini, loh kenapa korban sembelihan masih ada? Saya dan saudara masih ibadah, saya dan saudara masih nyanyi, praise and worship. Ternyata ada sesuatu yang salah. Ada sesuatu yang salah di sini. Dia bilang, bukan karena korban bakaranmu tetap ada. Kata yang dipakai adalah tamhid. Tamhid itu artinya continue, terus-menerus. Berarti orang Israel ini taat sekali, setia sekali dengan mempersembahkan korban. Betul kan? Iya kan? Ayo, coba aja kita jujur. Di ruang Zoom ini, siapa yang berdoa konsisten? Siapa yang baca firman konsisten? Siapa yang menabur konsisten? Apalagi ada yang menabur pelit-pelit. Ya kan? Beli pulsa lebih mahal, lebih banyak uang dikeluarkan daripada menabur buat pekerjaan Tuhan. Iya, mulai hitung-hitungan, mulai lihat, waduh, kalau pas mau kasih persembahan di gereja, lihat, pas merah, aduh, untuk hal ini aku nggak lihat, cari yang lain. Kan? Atau mampir dulu ke toko supaya dapat uang kecil. Dengar baik-baik, emang Tuhan tuh juru parkir untuk kalian kasih atau menabur itu dengan ongkos parkir. Jangan begitu, bertobatlah sebab kerajaan Tuhan sudah dekat. Amin. Gitu. Ya. Nah, jadi dia bilang korban itu tetap ada. Anda tetap ada ibadah. Anda tetap ada sum terus dan sebagainya. Tapi dengar ini. Tuhan bilang gini. Aku hukum kamu bukan karena korban sembelihan. Bukankah korban itu yang aktivitas kamu lakukan itu tetap ada? Nah, lihat ayat 9 ini. Tak usah aku mengambil lembu dari rumah atau kambing jantan. Tuhan bilang, aku tidak usah ambil apa-apa dari kamu. Emang kamu punya. Semuanya itu juga Tuhan yang kasih kok. Betul nggak? Nah ini nih, jangan merasa diri itu sebagai pemilik. Oke? Punya rumah, punya kendaraan, punya jabatan. Dengarin baik-baik. Punya uang di bank, deposito dan sebagainya. Dengar, jangan jadi pemilik. Saya dan saudara hanya dipercayakan, bilang, saya hanya dipercayakan. Yang pemilik itu Tuhan. Saudara bisa punya uang, dapat gaji, itu dari siapa? Dari Tuhan. Kalau Tuhan tidak beri kamu sehat, oke, saraf kamu ada yang kepindah satu, jadi mengong. Ya kan? Jadi gila. Jadi tidak waras. Bagaimana bisa kerja dengan baik? Kan tidak. Nah, saya dan saudara bisa sehat, bisa ada posisi, bisa ada pemasukan. Itu karena Tuhan. Semua dari, oleh, dan untuk Tuhan. Nah, lanjut sedikit lagi. Oke, 10. Lihat ayat 10. Nah, sebab punyakulah segala binatang hutan dan beribu-ribu hewan. Lihat langsung ayat 14. Ini ayat 14 ini adalah keyword. Dia bilang apa? Toda Elohim Salam Neder Elion. Wow. Dia bilang gini, persembahkanlah syukur. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Nah, lihat, bukankah tadi korban bakaran itu ada? Tapi Tuhan tegur Israel itu, Tuhan marah mereka, ternyata mereka tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Israel ini memangnya kurang apa? Pingin daging, Tuhan kasih burung puyuh, daging. Pingin roti, Tuhan kasih mana di pagi hari. Iya kan? Mereka butuh rasa hangat di malam hari karena padang gurun itu dingin. Mereka butuh terang.
Emang di situ ada pabrik baterai Eveready untuk pakai senter terus? Emang saudara di Padang Gurun itu ada orang yang jual minyak tanah untuk nyalakan mereka punya Petromax atau Pelita? Tidak ada kan? Tuhan datang sebagai tiang api. Waktu siang kepanasan. Emang mau cari payung di mana? Tapi Tuhan datang sebagai tiang awan. Bahkan Tuhan menjadi kompas buat mereka. Penunjuk jalan. Wow, apa sih yang Israel ini kurang? Tapi dengar ini. Generasi Musa mati di Padang Gurun. Salah satu poin yang paling berbahaya adalah ini. Mereka tidak tahu bersyukur sama Tuhan. Mereka tidak tahu berterima kasih sama Tuhan. Kata yang dipakai ini, mereka terus bersungut-sungut dengan Tuhan. Nah, orang yang tidak tahu bersyukur, orang yang tidak tahu berterima kasih sama Tuhan, pasti gaya hidup orang itu selalu bersungut-sungut. Itu udah pasti. Loh iya, kalau anak kita tidak tahu berterima kasih, apa yang ada di hatinya? Pasti rasa kurang terus, pasti nggak puas terus, pasti bersungut terus, betul kan? Nah, itu dia. Yang pertama dia bilang ini, persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah. Anda bisa ibadah, rajin ibadah lagi. Tapi kalau setiap hari Anda mewarnai hidupmu dengan bersungut-sungut, dengar, ibadahmu tuh sia-sia. Ngomel terus, marah terus, muka tua. Padahal baru masih muda. Oke? Iya kan? Umurnya harus panjang. Tiba-tiba mati cepat. Kenapa? Karena bersungut-sungut. Hati yang gembira itu adalah obat. Ya kan? Nah, lalu dia bilang apa? Dan bayarlah nasarmu. Dengar baik-baik. Dari awal Tuhan udah bilang, jangan tukang utang. Ya kan? Itu. Tuhan, kalau Tuhan berkati saya begini. Lah lalu Tuhan sudah kasih lalu tidak bayar-bayar, coba. Ya kan? Tuhan, begini. Kalau rumah saya laku Tuhan, saya pasti akan berkati pekerjaan Tuhan. Rumah sulaku, suba jalan ke sana ke sini, uang habis. Tuhan, kali ini saya absen dulu ya. Coba manusia itu kan tukang begitu, saudara. Oke, ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesakan, aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Lihat, ayat yang ke-15 bilang gini, ketika saya dan saudara belajar bersyukur, berterima kasih, menyatakan kasih sayang, belajar percaya sungguh-sungguh dalam ucapan syukur itu. Dengar, dan menepati natsar, bayar itu janji. Dengar, Tuhan bilang gini, berseru kepadaku pada waktu kesesakan, pada waktu kita susah, pada waktu kita diizinkan mengalami masalah demi masalah. Tuhan bilang gini, ayo berseru, ngomong sama aku. Tuhan bilang gini, aku pasti akan luputkan dan engkau akan memuliakan aku. Amin, saudara? Ya, keren. Jadi gini, saya dan saudara punya hubungan dengan Tuhan itu harus continue, terus berlanjut. Memang kita harus selalu ingat, hidup kita ini bergantung penuh sama Tuhan. Dengar, hidup kita bukan bergantung pada karung beras. Amin, Ibu Siregar. Amin, Ibu Oi, Ibu Sandra. Hidup kita bukan bergantung pada beras, apalagi Pizza Hut. Ya kan? Hidup kita itu bergantung sama Tuhan. Gitu loh. Oke, kita lanjut. Nah, 1 Tesalonika 5 ayat 18 bilang ini. Eukaristeo, pas. Nah, ucap syukur dalam segala hal. Bilang, mengucap syukur dalam segala hal. Mengucap syukur dalam segala hal, bukan dalam satu hal. Satu hal, kalau Tuhan berkati saya, kalau Tuhan kasih jodoh saya, kalau Tuhan kasih ampau, pau, kue pau, bakpau buat saya, baru saya berterima kasih sama Tuhan. Jangan begitu. Oke, dalam segala hal.
dalam bilang segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki. Terjemahan dikehendaki kata lain ini, yang disukai Allah. Yang diingini oleh Allah. Waduh. Ya kan, kita sendiri. Apa sih yang Tuhan inginkan? Tuhan Yesus atau Bapa? Bapak pingin apa dari saya? Bapak bilang, kamu ini pura-pura nggak tahu. Padahal kita udah baca Alkitab ulang-ulang. Udah diajarin sama tuh Pak Pendeta Luki. Tapi kamu tidak pernah melakukan. Kamu bersungut terus sama aku. Kamu terus ngomel-ngomel sama aku. Terus rasa kurang terus sama aku. Dikasih hujan salah, dikasih panas salah. Ya kan? Dikasih hujan, pakaian nggak kering. Ya kan? Dikasih panas, Tuhan nih, panas terus. Gerah Tuhan. Nah kalau gerah mandi sana. Begitu. Nah kita ini kan manusia bikin masalah terus. Ya kan? Oke. Dengar ini. Kalau mau senangkan hati Tuhan, kalau mau tahu apa yang Tuhan suka, berucap syukur. Amin. Oke? Kita Filipi bilang ini, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Lihat ini, dalam doa dan apa? Permohonan dengan ucapan syukur. Permohonan dengan ucapan syukur itu bagaimana? Tuhan kalau nggak kasih saya, awas ya Tuhan. Wah ini ngancam mah. Kan gitu. Ini namanya ngancam. Gitu. Mau gaya-gayaan ngancam sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku percaya. Dengar. Terima kasih dulu sebelum terima. Begitu loh. Ya kan? Misalnya kita meminta tolong orang, kita bilang, terima kasih sebelumnya ya. Waduh orang itu langsung, dia sudah terima kasih duluan. Saya cepat-cepat dong. Begitu. Secepat-cepat dong bikin. Nah, bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan, Tuhan kan tahu saya pingin ini Tuhan. Terima kasih ya, Tuhan sudah kasih buat saya. Tuhan bilang, malaikat bilang, dia sudah ucapan terima kasih duluan tuh. Mari kita cepat-cepat. Kan gitu, Saudara. Oke, ucapan syukur dengan itu Eukaristia. Oke, ucapan syukur. Berterima kasih, ungkapan kasih sayang. Selalu ingat, ucapan syukur bukan hanya berbicara berterima kasih, tapi juga itu adalah ungkapan cinta kita, ungkapan kasih sayang kita kepada Bapa di surga. Amin. Oke, gitu. Oke, lanjut. Nah, kitab Ayub 42 ayat 5. Saya tanya saudara, ayo. Kira-kira nih, waktu Ayub lagi baik-baik saja, dia adalah orang yang saleh, itu Alkitab bilang loh, Tuhan bilang sama setan kan, kamu tidak lihat tuh hambaku yang setia, yang saleh, hidupnya benar, ya kan, betul kan, Tuhan puji kan, tapi tiba-tiba dia dapat masalah. Ayo, menurut kalian, dari kacamata manusia, kira-kira Ayub punya alasan nggak untuk marah sama Tuhan? Punya alasan. Karena Alkitab bilang, setiap anak-anaknya itu buat pesta, Ayub selalu mempersembahkan korban bakaran karena pikirnya anak-anaknya sudah buat dosa. Betul kan? Betul kan? Lihat, berarti Ayub ini adalah orang tua yang luar biasa. Dia begitu menjaga hidupnya, menjaga hidup anak-anaknya dengan baik. Saudara lihat itu. Ini nggak main-main, saya dan saudara. Biarin saja mereka, udah dewasa, dosa tanggung sendiri. Bahkan gitu. Tapi Ayub, no. Ayub tetap berpikir anak-anaknya. Anak saya mungkin dia sudah berdosa sama Tuhan. Makanya Ayub kasih korban bakaran. Tiba-tiba Ayub kena masalah yang sangat tidak gimana, di luar logika, di luar kemampuan cara berpikir manusia. Betul bukan? Sampai keluarganya habis, anak-anaknya habis, usahanya habis. Padahal di zaman Ayub itu adalah orang yang terkaya di zaman, sangat terkenal, sangat dikagumi, sangat disegani. Tapi sampai teman sahabat-sahabatnya pun tinggalkan dia. Betul nggak?
Lihat. Tapi Ayub gimana? Ayub tinggalkan Tuhan, murtad. Ayub jual Tuhan? Tidak. Betul, Ayub juga ada ngomel-ngomelnya, namanya juga manusia. Kan gitu. Kalau pas dulu lagu Ayub juga manusia, mungkin Ayub juga udah nyanyi. Kan gitu. Nah, tapi lihat ini. Ayat 5, Ayub bisa bilang begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sema, sama Elohim. Ayin, ra'a Elohim. Waduh. Bayangin, Ayub sampai bilang gini. Tapi sekarang, pertanyaan ini. Waktu Ayub bilang sekarang aku lihat Tuhan. Apakah Ayub lupa? Dia baru kena masalah yang begitu luar biasa. Dia mengalami kesakitan yang sangat parah. Sampai istrinya bilang gini, udah kutuk saja Tuhanmu lalu kamu mati. Bayangin istrinya tapi ngomong begitu. Dia sudah tidak ada sandaran. Dengar ini. Terkadang Tuhan izinkan ujian kesendirian itu datang buat saya dan saudara. Ayub mengalami ujian kesendirian. Tidak ada yang mendukung dia. Betul kan? Sampai istrinya pun yang disebut belahan jiwa bisa berkata-kata yang seperti itu. Ujian kesendirian Tuhan izinkan dengan tujuan. Catat. Ujian kesendirian tujuannya adalah supaya saya dan saudara tidak boleh bergantung dan bersandar kepada apapun kecuali hanya kepada Tuhan. Bilang amin. Jadi proses ujian kesendirian itu adalah Tuhan ingin kita berpaut hanya pada Tuhan. Hanya bergantung saja sama Tuhan. Hanya percaya saja kepada Tuhan. Katakan amin. Gitu. Ya. Nah, di ujian kesendirian itu yang kedua. Dengar ini. Dalam ujian kesendirian itu poin yang kedua adalah apa? Tuhan sedang menciptakan karakter-karakter ilahi di dalam orang itu. Nah, yang ketiga, catat. Ujian kesendirian itu adalah kesempatan Tuhan. Untuk apa? Untuk setiap kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bukan lagi fotokopi dari pengalaman orang. Bukan lagi fotokopi dari kisah dan kesaksian orang lain. Orang lain bilang Tuhan baik, dia bersaksi hari ini Tuhan baik. Lalu kita bilang iya Tuhan baik. Padahal kita nggak pernah alami apapun. Dengan ada waktunya Tuhan izinkan saya dan saudara harus lihat Tuhan langsung. Alami Tuhan langsung. Supaya apa? Ketika kita berkata, Tuhan terima kasih. Bapa terima kasih. Kata terima kasih yang kita ucapkan itu punya nilai. Amin. Bilang, punya nilai. Bukan kosong. Bukan waktu kita berkata, Bapak terima kasih. Bapak bilang gini, terima kasih kamu tuh kabualang. Orang Papua bilang. Terima kasih kamu tuh bohong. Terima kasih kamu tuh buat-buat. Amin. Tapi ketika kita berkata, give thanks. Terima kasih Tuhan. Ada ungkapan kasih sayang kita naik kepada Bapa. Dan itu diperhitungkan sebagai korban bakaran oleh Bapa. Amin. Ya, itu. Berapa banyak yang mau mengalami langsung dengan Tuhan. Bukan lagi karena kata-kata dari Pak Pendeta. Bukan lagi kata-kata orang lain. Tapi kita alami sendiri. Lanjut. Nah, Filipi, Allah akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Nah, dengar ini, dengar. Ungkapan syukur, ucapan terima kasih itu adalah kendaraan untuk Tuhan bertindak.
lebih, untuk Tuhan bertindak lebih dalam hidup saya dan saudara. Sama tadi cerita, waktu Ibu Diana kasih surprise buat anak ibu, mungkin itu cuma hanya silver queen. Anak itu berkata, thank you mom, you are the best. Mama luar biasa. Thank you, thank you, thank you, thank you. Saya percaya pasti dalam di hati Ibu Diana bilang gini, wah, cuma coklat aja dia udah bilang thank you, thank you, thank you dengan begitu tulus ungkapan kasih sayang dia. Pasti bukan lagi coklat yang berikutnya, langsung berlian. Iya kan? Iya, mungkin kasih dia mobil. Kenapa? Karena apa? Karena ucapan syukur sebagai ungkapan kasih sayang, sebagai ungkapan setuju kepada pribadi, satu pribadi, maka pribadi itu akan melakukan sesuatu ekstra atau lebih levelnya. Amin. Ini dia. Oke, sedikit lagi ya. Nah, ini terakhir. The God who give us liberty at the same time. Tuhan memberikan hidup. Dengar ini. Dan Tuhan juga memberikan kemerdekaan, kebebasan, kelepasan dalam waktu yang sama. Thomas Jefferson. Jadi waktu Tuhan memberikan kehidupan buat saya dan saudara, Tuhan memberikan sesuatu dan saya dan saudara, maka dengar, saya percaya kebebasan, kemerdekaan untuk menikmati apa yang Tuhan kasih itu datang bersamaan. Amin, amin. Kalau Tuhan berkati Anda, maka karunia menikmati berkat itu akan bersamaan datang kepada kita. Yes, keren. Saya suka dengan perkataan ini. Bilang, Tuhan berkati saya, maka Tuhan berikan kemampuan untuk saya menikmati berkat itu. Amin. Kebebasan, kemerdekaan untuk saya bisa menikmati apa yang Tuhan berikan. Yes, itu. Oke. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Filipi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ayo, berterima kasih. Nah, lihat ini. Lihat, 99% dalam hidup saya dan saudara bisa lakukan. Tapi ingat, ada satu bola, ada satu poin. Itu di tangan Tuhan. Kalau Tuhan bilang no, tetap no. Tapi kalau Tuhan bilang gini, yes, maka itu pasti absolutely yes. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini poin. Dengar ya, Yohanes 15 ayat 5b ini harus menjadi pedoman, menjadi kekuatan, menjadi peringatan buat saya dan saudara. Kalau saya dan saudara tanpa Tuhan, bilang gini, saya tanpa Tuhan, I'm nothing. Saya tidak ada apa-apa. Dan saya tidak bisa apa-apa. Makanya kita butuh Tuhan. Ucapan syukur, ungkapan kasih sayang kita sebagai pernyataan bahwa saya dan saudara setuju dan pernyataan kita butuh akan Tuhan. Amin? Yes. Gitu ya. Thank you. Thank you. God bless you. God bless you untuk semua kita. Amin.